Kota Nusantara akan menjadi model kota dengan memanfaatkan energi ramah lingkungan secara maksimal. Energi bersih yang tersedia di Kalimantan adalah energi angin, air, panas bumi, dan yang paling melimpah adalah sinar matahari. Oleh karena itu, PLN membangun pembangkit listrik tenaga surya di IKN. Pemirsa, saat ini saya berada di lokasi pembangkit listrik tenaga surya PLTS Ibu Kota Nusantara IKN, tepatnya di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Ini adalah hamparan panel listrik bertenaga matahari yang tersusun membentuk cermin raksasa. Hamparan yang membentang di lahan 80 hektar di kawasan selatan Ibu Kota Nusantara IKN. Panel ini dipasang untuk memanen sinar surya, lalu diubah menjadi sumber energi listrik. PLTS ini menjadi spesial karena akan menjadi cikal bakal proyek energi ramah lingkungan di pusat kota masa depan. Peran utama pembangunan PLTS di IKN adalah menyiapkan sistem kelistrikan andal dan berbasis energi ramah lingkungan. Pemirsa, tahap pertama pembangunan PLTS telah rampung pada Februari 2024 lalu. 10 megawatt listrik dioperasikan mengaliri listrik di kawasan inti Pusat Pemerintahan atau KIPP IKN. Kawasan ini meliputi Istana Kepresidenan, kantor kementerian, rumah dinas menteri, dan apartemen untuk aparatur sipil negara atau ASN. Sementara itu, proses pembangunan PLTS IKN tahap 2 telah dilakukan Maret 2024. Target listrik tambahan yang akan tersedia adalah 40 megawatt energi baru terbarukan atau EBT. Proses tahap 2 akan rampung pada akhir 2024 di IKN. Bagaimana progres pembangunan PLTS hingga saat ini? PLN siap untuk menyukseskan kegiatan HUT RI 79 di IKN. Tentunya PLN akan all out menyiapkan utilitas listrik tersebut ya. Namun bukan hanya untuk kebutuhan HUT RI tetapi untuk kebutuhan IKN ke depannya gitu. Saat ini IKN sudah tersambung dengan sistem Kalimantan ya. Sudah terintegrasi dengan sistem Kalimantan di mana daya mampunya kurang lebih 2097 MW dan beban puncak sistem interkoneksi Kalimantan kurang lebih 1789 MW sehingga terdapat cadangan daya sebesar kurang lebih 308 MW. Selain itu, di dalam IKN tersendiri ada pasokan kelistrikan dari PLTS yang saat ini sedang dibangun kurang lebih 50 MW dan 10 MW sudah beroperasi sejak Februari 2024. Ya, sedangkan yang sisanya 40 MW akan beroperasi kurang lebih di akhir November 2024. Pembangunan PLTS di IKN membuktikan komitmen PLN sebagai pionir pembangkit hijau dalam menghadirkan energi masa depan untuk Forest City yang hijau dan ramah lingkungan. Jadi kalau untuk di PLTS IKN kami menggunakan 100% energi hijau. Dalam hal ini kami menggunakan solar panel, jadi menggunakan tenaga matahari. Kami menggunakan solar panel dengan kapasitas per panelnya itu 625 watt peak. Jadi kami tidak menggunakan sama sekali bahan bakar fosil di sini. Selain itu, PLTS di IKN akan mereduksi emisi sampai dengan 104.000 ton CO2 per tahun dan juga mampu memproduksi energi hijau sekitar 93 gigawatt hour atau gigawatt hour per tahun. Konsep yang diusung oleh PLTS di IKN adalah State of the Art of Technology dengan konsep Green, Smart, and Beautiful Electricity. Jadi,
Jalur kelistrikan menggunakan model tanam di bawah tanah agar lebih andal sekaligus memastikan estetika tetap terjaga. Kami tegaskan kembali PLN siap menjalankan arahan pemerintah untuk menghadirkan listrik yang ramah lingkungan, yang andal di IKN, di mana semuanya akan berbasis state of the art of teknologi dengan konsep green, smart, and beautiful. Kedepannya, kelistrikan IKN tidak hanya akan dipasok dari energi ramah lingkungan, tetapi juga didukung dengan teknologi smart grid yang jaringan listriknya akan dibangun di bawah tanah, MUT, ya, yang disiapkan oleh Kementerian PUPR, sehingga kelistrikan di IKN tidak hanya andal, namun juga indah secara estetika. Yang menarik pemirsa, setelah pasokan listrik berkonsep ramah lingkungan tercukupi, Presiden Jokowi meminta penghuni IKN 100% wajib menggunakan kendaraan listrik. Penggunaan transportasi publik kendaraan listrik diharapkan menjadikan IKN kota berbasis energi hijau. Dan untuk menopang moda transportasi ramah lingkungan berbasis listrik, PLN berencana membangun ekosistem Smart Electric Vehicle dengan sekurangnya 19 tambahan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP IKN pada 2024. Tidak hanya itu, PLN juga memastikan SPKLU tersedia di kota-kota penyangga IKN seperti Balikpapan dan juga Samarinda. Hingga saat ini ada 9 SPKLU tersebar di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Jumlah ini akan bertambah 31 unit pada tahun 2024. Selain SPKLU, PLN juga akan menyiapkan stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum atau SPBKLU maupun stasiun pengisian listrik umum atau SPLU di IKN dan kota sekitar IKN. Guna mendukung penggunaan kendaraan listrik di IKN, PLN siap membangun ekosistem Smart Electric Vehicle dengan menghadirkan SPKLU di setiap titik yang dibutuhkan. Nah, layanan ini pun terintegrasi dengan di dalam Super Apps PLN Mobile, sehingga para pengguna mobil listrik bisa menggunakan aplikasinya pada saat mencas di SPKLU. Saat ini PLN telah menyediakan 18 unit SPKLU di 3 titik lokasi guna mendukung penggunaan kendaraan listrik di kawasan IKN dan sekitarnya. Nah, khusus untuk hotel ini lokasinya adalah satu di kantor Kemenseknek, yang kedua adalah di Stadion Batakan, dan yang satunya lagi di GH Sementara PLN yang lokasinya bersebelahan dengan Rumah Sakit Hermina atau dengan Hotel Nusantara. PLN secara bersama-sama juga telah menyiapkan jaringan telekomunikasi untuk mendukung digitalisasi dan operasional Pusat Data Nasional atau PDN. PLN membangun infrastruktur fiber optik untuk telekomunikasi di IKN karena hal ini menjadi bagian terintegrasi yang tidak terpisahkan dari infrastruktur ketenaga listrikan. Sistem ini akan mendukung di IKN guna mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau PSBI. Infrastruktur kelistrikan ini menjadi kunci layanan teknologi telekomunikasi terbaru termasuk jaringan 5G. Untuk HUT RI ke-79 di IKN, PLN telah menyiapkan pengamanan berlapis, ya, terutama untuk venue-venue utama seperti tempat upacara dan venue-venue lainnya, ya. Kami sampaikan itu ada 4 layer, jadi venue-venue utama itu akan disuplai oleh 2 penyulang dengan 2 gardu induk berbeda. Ya, apabila terjadi gangguan, maka ada pengamanan UPS yang ketiga, dan yang berikutnya adalah pengamanan genset. Adapun personil siaga yang kami siapkan di venue-venue utama maupun venue pendukung itu kurang lebih 438 personil.
Dan pemirsa, jelang HUT ke-79 RI, PLTS IKN siap beroperasi mendukung pelaksanaan upacara HUT Republik Indonesia. Saat ini dari total 50 MW yang akan selesai pada akhir tahun 2024, PLTS IKN sudah beroperasi dengan daya 10 MW. Ya. Di sisi lain, proyeksi kebutuhan listrik saat perayaan HUT RI sekitar 1,5 MW. Sehingga cadangan daya yang tersedia mencukupi untuk menyuplai kelistrikan HUT RI ke-79 di IKN. Jadi dapat dikatakan bahwa kegiatan perayaan HUT RI ini full disuplai melalui energi baru terbarukan. Kehadiran PLTS di IKN bukan sekedar menyediakan sumber listrik, namun juga menjadi bentuk komitmen pemerintah menciptakan kota hijau dan ramah lingkungan di ibu kota Nusantara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.